Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dengan judul Edamamil. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu ada Nimade Aryawati, kedua ada Kadek Deni Mahaputra, ketiga ada Putu Agus Arta Setiawan, keempat ada Made Handi Bijaksana, dan kelima ada Kadek Ari Karismayani. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada penyaji saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Made Handi Bijaksana, NIM 18170411130. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi usaha. Selaku mahasiswa yang menunjung tinggi prinsip belajar untuk memajukan bangsa, kami tentu sangat memanfaatkan segala peluang yang tersedia. Melalui bisnis plan, ini dapat membentuk mental baik dalam kepercayaan diri, keberanian untuk mencoba, sampai mahasiswa memiliki soft skill yang baik untuk berkarya dan memproduksi dalam membangun bisnis. Salah satu peluang membangun usaha yang belum banyak dilakukan adalah pengolahan kedelai edamame. Edamame tidak mengandung kolesterol dan sedikit lemak jenuh. Kandungan nutrisinya diklaim lebih banyak dibanding kedelai biasa. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk menciptakan produk minuman seperti edamame yang memiliki warna, rasa, dan kemasan yang trendy sehingga konsumen lebih banyak tertarik untuk membeli. Selanjutnya, profil bidang usaha. Nama usaha Edamame, tempat dan kedudukan Jalan Perwingin, Gang Tulik nomor 1, Banjar Dinas, Kalibubuk. Tujuan menjual produk minuman berbahan dasar kedelai edamame, yaitu edamame. Jangka waktu berdirinya unlimited. Fungsi menawarkan produk minuman inovatif dan kreatif baru kepada masyarakat yang berbahan baku edamame menjadi minuman sehat yang digemari semua golongan masyarakat. Bidang usaha minuman, pembagian keuntungan proporsional. Perkenalkan, nama saya Nimade Aryawati, NIM 18170411192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek usaha, yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi usaha terletak di dekat objek wisata Pantai Lovina, Jalan Purwingin, Gang Tulip nomor 1, Banjar Dinas, Kalibubuk. Lokasi ini kami pilih karena sangat strategis, yaitu terletak di seputaran objek wisata Pantai Lovina dan perkotaan Singaraja, sehingga mudah diakses oleh mahasiswa, masyarakat, maupun wisatawan. Yang kedua, mesin peralatan dan teknologi. Adapun peralatannya yaitu kompor gas, baskom besar, mangkok, spatula, wajan besar, dan blender. Kemudian perlengkapannya ada gas LPG 3 kg, botol ukuran 250 ml, dan stiker logo usaha. Kemudian bahannya yaitu kacang kedelai edamame, gula pasir, garam, vanila bubuk, dan brown sugar bubuk. Yang ketiga, proses produksi. Adapun proses yang dilalui sebagai berikut. Pertama, persiapan bahan. Bahan utama dalam produksi ini adalah kedelai edamame. Beberapa bahan tambahan yang diperlukan yaitu garam, pandan, gula, dan perisa, yaitu vanila bubuk dan brown sugar bubuk. Kemudian proses produksi. Pertama-tama, kupas kulit kedelai edamame, lalu direndam menggunakan air minum yang sudah matang, kemudian blender kedelai edamame dan air rendamannya. Lalu proses penyaringan. Setelah itu, masak susu edamame sekitar 10 menit hingga mendidih dan tambahkan daun pandan sesuai selera. Setelah susu edamame jadi, maka siap untuk dikemas. Proses selanjutnya itu proses pengemasan produk. Produk yang sudah jadi dikemas dengan menggunakan kemasan botol plastik ukuran 250 ml yang sudah diberikan logo usaha Edamamil. Kemudian proses pemasaran produk. Pelanggan bisa langsung datang ke tempat usaha atau menghubungi lewat jejaring sosial. Kemudian menganalisa order, kalkulasi harga, quality controlling, packing, pembayaran, dan after sale service yang baik. Kemudian yang keempat, kapasitas susu edamame. Berdasarkan kebutuhan pasar yang sudah kami analisis sebelumnya, yaitu konsumen yang kami targetkan adalah masyarakat daerah Buleleng. Guna memperlancar distribusi, dalam usaha ini dirancang untuk memproduksi
sebanyak 140 botol per bulan, tidak menutup kemungkinan akan melebihi dari yang dipaparkan. Kapasitas penjualan Edamame Milk dalam rentang waktu 1 minggu dengan kuantiti orderan yang diperkirakan dapat mencapai 35 botol. Kelima, strategi usaha. Ada beberapa hal yang kami perhatikan untuk menjadikan usaha berjalan maksimal. Yang pertama yaitu ada produk. Produk Edamame Milk merupakan minuman yang baik bagi kesehatan tanpa bahan pewarna, tanpa bahan pengawet. Kemudian ada price. Untuk Edamame Milk ukuran 250 ml kami jual dengan harga Rp10.000 per botol. Kemudian undifferentiated marketing. Strategi pemasaran jenis ini, perusahaan tidak membeda-bedakan konsumen berdasarkan suatu kriteria khusus. Jadi perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen secara umum tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya ada concentrated marketing. Strategi pemasaran ini akan memfokuskan pemasaran produknya pada kelompok konsumen tertentu serta memfokuskan produknya secara spesifik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ada promosian. Beberapa strategi usaha yang dilakukan dalam mengembangkan usaha ini adalah dari mulut ke mulut dan dengan media sosial. Yang terakhir ada analisis lingkungan, analisa SWOT, yaitu kekuatan ada mudah dikenal dan inovatif, kemudian kelemahannya keterbatasan sistem manajemen, peluangnya itu prospek masa depan dan peluang pasar, dan ancamannya yaitu proses distribusi dan munculnya kompetitor. Sekian yang saya dapat jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ika Deden Maputra, NIM 18 17 04 11 02. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi aspek pemasaran. Di dalam materi aspek pemasaran terdapat 7 subbab materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada jenis produksi, kegunaan produksi, target konsumen, wilayah pemasaran, peta persaingan, potensi pemasaran, jumlah dan harga produk. Baik, langsung saja kita ke dalam subbab materi yang pertama, yaitu ada jenis produk. Sesuai dengan rencana, kami akan memproduksi usaha berupa minuman berbahan dasar kedelai edamame yang kami namai produk kami adalah Edamame. Minuman susu edamame ini menawarkan cita rasa yang berbeda daripada minuman yang lainnya, serta memiliki berbagai macam khasiat dan memiliki cita rasa yang khas dari kedelai edamame sendiri. Selanjutnya ada kegunaan produksi. Produk kami ini merupakan minuman berbahan dasar kedelai edamame yang memiliki berbagai macam khasiat. Khasiatnya antara lain adalah yang pertama dapat menurunkan kolesterol, yang kedua menjaga berat badan agar tetap stabil, kemudian dapat melancarkan pencernaan. Selanjutnya adalah target konsumen. Produk susu edamame ini yang kami tawarkan menyasar masyarakat luas, wisatawan lokal, regional maupun internasional yang ada di daerah Singaraja, Kabupaten Buleleng, yang kemudian diharapkan ke depannya dapat dipasarkan ke pangsa pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran dari usaha kami ini adalah sekitar Singaraja dan Seririt. Pemasaran produk kami lakukan melalui media sosial. Media sosial yang kami gunakan untuk memasarkan produk kami antara lain adalah Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Sehingga diharapkan dapat mempermudah konsumen atau masyarakat yang ingin mengetahui atau membeli produk kami di media sosial tersebut. Subbab materi selanjutnya adalah persaingan, peta persaingan. Berbagai produk minuman, khususnya susu kedelai, sudah banyak terdapat di pasaran. Namun produk susu kedelai berbahan dasar kedelai edamame ini masih jarang ditemui di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Hal inilah yang memberikan motivasi dan keunggulan pada produk kami, karena selain menarik, memiliki berbagai macam khasiat, masih jarang ditemui di daerah-daerah yang ada di Bali, khususnya di Singaraja. Harapan kami adalah semoga produk kami bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya.
Subbab materi selanjutnya ada potensi pemasaran. Usaha yang kami realisasikan dengan hasil produk olahan kedelai edamame ini menjadi minuman yang menyegarkan, dan produk yang kami buat ini agar bisa bersaing di pasaran. Kami memfokuskan daerah pemasaran produk kami di 2 daerah, yaitu di Singaraja, tepatnya di kota Singaraja, dan di Seririt, tepatnya di kecamatan Seririt. Singaraja merupakan lokasi yang tepat untuk memasarkan produk ini. Kawasan ini adalah kawasan yang strategis dan berdekatan dengan kampus Undiksa, sementara Seririt adalah pusat wisata di Bali Utara, sehingga hal itulah yang menjadi alasan atau motivasi terbesar kami untuk memasarkan produk kami di 2 daerah tersebut. Selanjutnya, sebuah materi yang terakhir adalah rencana jumlah dan harga produk. Berdasarkan kebutuhan dan keadaan pasar, kami awali usaha kami dengan menargetkan kami mampu memproduksi 140 botol produk per bulan dengan harga produk Rp10.000 per botolnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putu Agus Arta Setiawan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Agus Arta Setiawan, NIM 1817041114. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen, yang dimana terdapat 3 sub dalam aspek manajemen ini, yaitu yang pertama bentuk usaha, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga yaitu tenaga kerja. Baik, langsung saja yang pertama yaitu bentuk usaha. Jadi usaha yang kami jalani ini yaitu usaha yang berbentuk firma usaha yang terdapat persekutuan antara 2 orang atau lebih dalam menjalankan usaha ini dengan menggunakan nama bersama. Sehingga untuk mengatur arus kas masuk maupun keluar yaitu melibatkan seluruh anggota. Kemudian selanjutnya yaitu struktur organisasi, yang dimana seluruh usaha yaitu memiliki struktur organisasinya masing-masing. Begitu juga dengan usaha kami yaitu memiliki struktur organisasi yang memiliki kedudukan yang sama serta diketuai oleh manajer umum. Baik, adapun beberapa struktur organisasi kami, yaitu yang pertama ada manajer umum yang diduduki oleh Kade Ari Karismayani. Yang kedua yaitu ada manajemen pemasaran atau jaringan yang diduduki oleh 2 orang, yaitu Kade Deni Mahaputra dan Made Handi Bijaksana. Dan yang ketiga yaitu manajemen produksi yang diduduki oleh Nimade Aryawati. Dan yang keempat yaitu ada manajemen keuangan yang diduduki oleh saya sendiri, yaitu Putu Agus Arta Setiawan. Serta yang kelima yaitu ada karyawan dan partnership, yaitu seluruh pihak yang berkaitan dalam hal bekerja sama. Yang dimana seluruh struktur organisasi ini yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu tenaga kerja. Yang dimana tenaga kerja dalam usaha kami ini yaitu melibatkan seluruh anggota, baik itu dalam proses produksi maupun proses pemasarannya. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan menyerap beberapa tenaga kerja seiringnya waktu keberhasilan dari usaha kami. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kade Ari Karismayani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek ekonomi dan keuangan. Nah, yang pertama itu ada perkiraan pendapatan. Kapasitas produksi sebanyak 140 botol dengan jangka waktu 1 bulan. Dapat dilihat pada slide sudah dapat biaya produksi. Selanjutnya ada biaya tetap. Bisa dilihat pada slide total biaya produksi sebesar Rp921.000, dan ada juga biaya penyusutan. Nah, untuk mencari biaya satuannya yaitu dengan cara total biaya penyusutan ditambah dengan total biaya produksi, yaitu sebesar Rp946.360 dibagi dengan kapasitas produksi yaitu 140 botol. Jadi mendapatkan harga atau biaya satuan sebesar Rp6.759. Baik, selanjutnya yaitu menghitung keuntungannya dengan cara total hasil penjualan dikurang dengan total biaya per bulan.
Baik, total hasil penjualannya sebesar Rp1.400.000 dikurang dengan total biaya sebesar Rp946.360, sehingga menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp453.640 setiap bulannya. Selanjutnya ada perkiraan biaya, hampir sama seperti tadi. Ada kapasitas produksinya sebanyak 140 botol dengan jangka waktu 1 bulan. Baik, berikutnya ada kebutuhan modal kerja. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar Rp240.000. Kedua ada biaya bahan pendukung sebesar Rp561.000. Ketiga ada biaya lainnya sebesar Rp330.000. Jadi total kebutuhan modal kerja sebesar Rp1.131.000. Samping itu ada juga kebutuhan modal investasi sebesar Rp693.000. Jadi total keseluruhan yaitu sebesar Rp1.824.000 untuk produksi edamame selama 1 bulan. Berikutnya kebutuhan dana. Kebutuhan dana untuk produksi edamame selama 1 bulan sebesar Rp1.824.000 dan bisa saja mengalami perubahan seiring meningkatnya kapasitas produksi. Selanjutnya ada alternatif sumber dana. Alternatif sumber dana berasal dari kami sendiri. Kami akan menyetorkan modal sebesar Rp400.000 untuk masing-masing orang, yang mana kami terdiri dari 5 orang, jadi modal yang kami miliki sebesar 2 juta. Dana yang terkumpul ini kami gunakan untuk proses produksi dan segala keperluan berjalannya bisnis kami ini. Selanjutnya ada perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Jumlah tenaga kerja langsung terdiri dari 5 orang. 1 orang bagian mengupas kedelai edamame, 2 orang bagian pembuatan susu edamame, dan 2 orang bagian pengemasan. Jumlah jam kerja langsung yaitu 2 jam untuk bagian mengupas kedelai dengan tarif 6.000 per jam, 3 jam untuk bagian pembuatan susu edamame dengan tarif 9.000 per jam, 1 jam untuk bagian pengemasan dengan tarif 7.500 per jamnya. Diketahui jumlah total produksinya sebanyak 35 botol per minggunya, jadi selama sebulan menghasilkan 140 botol. Jadi perhitungannya yaitu anggaran jam kerja langsung bagian mengupas 140 dikali 2 sama dengan 280 jam. Bagian produksi atau pembuatan susu edamame 140 dikali 3 sama dengan 420 jam. Bagian pengemasan 140 dikali 1 sama dengan 140 jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung yaitu bagian mengupas 280 dikali Rp6.000 menghasilkan Rp1.680.000. Bagian pembuatan susu edamame 420 jam dikali 9.000 sama dengan Rp3.780.000. Untuk bagian pengemasan 140 jam dikali 7.500 mendapatkan hasil Rp1.050.000. Jadi total biayanya sebesar Rp6.510.000. Biaya tenaga kerja langsung per unit dicari dengan cara total biaya dibagi kapasitas produksi per minggu. Jadi sebesar Rp6.510.000 dibagi 35 botol sehingga menghasilkan Rp186.000 per sekali produksi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.